panggilkan satu persatu para narasumber yang akan bukan saja memeriahkan acara ini, tapi akan memberikan to deliver pencerahan kepada audiens tentang bagaimana seharusnya negeri ini dikelola dengan baik demi memenuhi harapan dan cita-cita para bapak pendiri bangsa semuanya. Insya Allah, amin. Kami panggilkan yang pertama dari ujung Aceh, Profesor Dr. Tengku Banta Masa Ja'far. Beri aplaus untuk beliau-beliau yang tersebut. Nanti akan kami perkenalkan lagi agak detail biodatanya. Kemudian kita panggil narasumber yang dari ujung timur, yaitu Bapak Dr. Burhanuddin Zain. Berikutnya kita ambil lagi. Berikutnya dari kiri tengah barat, kami panggilkan, kami persilakan Bapak atau Abang atau Uda Anton Permana, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bagi para aktivis. Yang berikut yaitu seorang aktivis yang kami yakin, kita semua yakin adalah inisiator dan mastermind dari acara ini, yang juga akan menjadi narasumber dari diskusi publik pada kali ini. Kita perkenalkan dan kita persilakan Abangda Muslim Arbi. Oke, kita mulai ya. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pada siang hingga sore nanti hari ini, kita akan berdiskusi, kita akan bermuajahah tentang dua dari beberapa problematika bangsa yang sangat serius. Some crucial problem yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya pasca 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekarang 8 Ibu, Presiden kemarin adalah Presiden ke-7 ya, 10 tahun. Nah, saudara, kembali ada begitu banyak menurut catatan kami problematika bangsa yang diwariskan dalam tanda kutip oleh presiden pendahulu kita. Namun dalam diskusi kali ini kita ambil dua dari sekian banyak masalah-masalah besar bangsa yang sangat serius, yang tengah dialami bangsa dan tengah serius digeluti oleh para pemikir, para ilmuwan. Ya, bagaimana bisa hal-hal yang besar-besar ini bisa diatasi dengan cara-cara yang tepat dan profesional. Dua masalah yang besar kali ini adalah yang dipilih dalam diskusi pada sore hari ini adalah masalah korupsi dan masalah reformasi Polri. Dalam catatan kami begitu banyak problematika korupsi, mulai dari yang terendah level maupun skalanya yaitu gratifikasi, ada lagi bribery, itu lebih meningkat lagi skala ininya dan levelnya, dan tentu saja yang terberat adalah bagaimana tercipta suatu konsesi dan kolusi yang dilakukan berdasarkan atau akibat dari the abuse of power yang dilakukan oleh pejabat publik yang berkolusi dengan the big businesses, seperti dikatakan oleh Mario Puzo di dalam buku The Godfather tahun 72. Behind every big businesses there are big crimes. Di balik semua bisnis besar itu pasti ada kriminal besar di baliknya. Nah, apakah keakutan atau tingkat akurasi Indonesia dalam mengalami masalah ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh bahkan oleh sosiolog-sosiolog anti korupsi seperti Syed Hussein Alatas, tidak hanya seperti yang dikatakan oleh Mario Puzo atau seperti yang dikatakan oleh Julian Habermas bahwa kita tanpa sadar seringkali melakukan pembunuhan terhadap demokrasi karena kita sudah terbiasa dengan literasi korupsi, misalnya seperti itu. Untuk yang bab pertama ini, korupsi, kita sudah menghadirkan insya Allah dua narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Yang pertama sesuai dengan biodata yang kami baca, yang kami peroleh dari panitia, yaitu Bapak Dr. Burhanuddin Zain yang jauh-jauh datang dari Merauke. Beliau adalah
lawyer senior, juga pengajar dan dosen yang sebentar lagi akan insya Allah mendapatkan akan dilantik menjadi guru besar Fakultas Hukum. Beliau juga adalah orang internal kejaksaan yang selalu menjadi konsultan bagi tim kejaksaan untuk melakukan pembaharuan atau refreshment dalam sistem para pejabat atau hakim-hakim di para jaksa di Kejaksaan Agung. Kemudian yang kedua adalah para narasumber yang memang kita kenal selama ini sebagai pegiat anti korupsi, aktivis yang tak pernah kenal lelah memberantas korupsi, dan bukan hanya di atas meja, melainkan juga di lapangan memimpin aksi memberantas korupsi, yaitu Bang Muslim Arbi. Kita kasih aplaus dong buat semua narasumber ini. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai isu yang sedang ramai saat ini, yaitu soal reformasi Polri. Untuk dua bidang ini, tentu kita akan sangat mengharapkan pencerahan dan pendadaran dari beliau berdua ini tentang apa sesungguhnya reformasi Polri. How urgent, ya, sejauh mana, sepenting apa, seurgent apa. Reformasi itu memang diperlukan dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Tetapi seperti apa dan bagaimana, maka nanti kita akan dengarkan penjelasan, pencerahan, dan pendadaran yang sungguh akan mencerahkan ini semua. Bagian akhir kami mohon nanti satu persatu, kami mohon perkenannya kita cari hubungan organik. Kita cari hubungan organik antara corruption dengan mengapa perlu dilakukan yang namanya reformasi kepolisian sebagai as a part of penegakan supremasi hukum. Kita percaya narasumber kita yang akan mengulas ini adalah narasumber yang sangat kompeten dan tepat pada bidangnya. Nah, untuk yang bidang politik dan reformasi Polri, kami perkenalkan di sebelah kiri saya Bapak Dr. Anton Permana, Master of Arts. Beliau insya Allah adalah doktor yang meraih predikat cum laude ketika meraih doktornya. Beliau juga adalah alumni Lemhanas APRA angkatan 68 terbaik. Beliau sudah begitu banyak mengisi berbagai acara dan event seperti ini dengan jam terbang yang memadai, dan insya Allah akan memberikan pencerahan untuk menyaring dan mencari hubungan organik antara korupsi, penegakan hukum, dan reformasi. Jadi dalam bentuk wujud nyatanya jauh. Kenapa? Saya selalu mengatakan ada satu problem kita tidak pernah sentuh. Negara ini kan ada dua wajah dia. Atau ada dua panggung misalnya. Panggung depan itu seperti wajah malaikat. Panggung belakang, oh banyak. Apa yang kita diskusi tentang oligarki, oligarki itu adalah representasi satu kontinuitas historis, ya, pada bangunan struktur ekonomi politik kolonial. Itu yang penting dulu. Pak Anton ini dulu, saya untuk nggak kenal Pak Anton. Kami juga. Saya ketua komisi politik. Itu ciri-ciri kekuasaan kolonial. Kenapa Anton? Jadi watak negara ini masih mengadopsi pada ciri-ciri pemerintahan kolonial. Suka atau tidak suka. Kalau kita bandingkan dengan konstitusi kita, spirit konstitusi jauh sekali. Jadi seorang penguasa itu seperti ya memerankan sebagai penguasa kolonial. Apa jadi kekuasaan kolonial itu yang diwujudkan dalam bentuk lain, dalam baju lain, apa yang dinamakan dengan oligarki? Satu, pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan itu tidak berdiri sendiri, dia ditopang oleh pemusatan ekonomi. Yang ketiga, dia justifikasi oleh hukum, sistem hukum. Jadi tiga ini, ya tiga ini. Oleh karena itu, dalam bahasa sekarang, bahasa ilmiah, bahasa yang kaum terpelajar, ya tiga persoalan ini kemudian membawa a burst of power. Nah, jadi PR kita ini belum selesai. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ya di Republik ini hanya ada 0,5% yang menguasai kekayaan atau sumber ekonomi. Kalau kita lihat di negara yang sudah established, ya
Kenapa demokrasi relatif maju? Kenapa welfare state ya mereka bisa capai? Karena bangunan struktur ekonomi politik ada satu keseimbangan. Ini 0,5. 0,5 itu berarti ya orang yang punya harta yang sangat kaya, super kaya. Nah, kalau dalam konsep oligarki itu ada politik pertahanan kekayaan. Orang kaya bagaimana kaya terus, memperbanyak kekayaan, meningkatkan kekayaan, dan tidak boleh sedikit pun berkurang. Kata Pak Prabowo, ini yang dinamakan dengan manusia atau kelompok serakaisme. Jadi serakaisme itu tabiat dari kolonial. Itu dulu. Saya selalu, ini teori saya. Nah, jadi karena watak kolonial nih, hukum itu menjadi alat. Hukum itu bukan sebagai landasan, sebagai pijakan, sebagai sistem, ya. Dia mengatur relasi antar struktur formal dalam sebuah negara. Hukum itu tidak cukup kuat untuk menciptakan check and balances. Kontrol. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu tidak sesuatu yang yang given. Fungsi kontrol itu check and balances itu adalah merupakan refleksi dari kekuatan-kekuatan sosial ekonomi politik panggung belakang. Jangan lihat di lembaga formal DPR MPR, check and balances, tidak ada itu. Mereka sangat ditentukan bagaimana di-drive oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan instrumen hukum di belakangnya. Ya. Nah, jadi saya masuk langsung pada kasus yang paling mudah. Ya. Nah, mungkin agak surut sebentar. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan politik mereka nggak suka itu membahas negara dalam perspektif legal formal. Nah, itu ya seperti malaikat kan, padahal enggak. Jadi existingnya itu adalah macam-macam tuh. Jadi balik coba. Satu apa yang dimakan dengan Bemstad. Balik di awal. Ya, Bemstad. Ini yang paling populer ini untuk menjelaskan kekuasaan pada zaman kolonial. Negara pejabat. Ya, jadi negara itu milik pejabat. Negara itu instrumen bagi pejabat. Pejabat itu birokrat, aparat, segala macam. Jadi bukan dalam konstitusi 45, Bang Jul, Dr. Zul. Yang kita selalu diskusikan itu, waduh, jauh sekali. Yang kedua, apa dengan bureaucratic polity? Nah, ini sudah banyak diteorikan para ilmu politik ini dan sudah dikembangkan macam-macam itu. Kemudian dari macam bureaucratic authoritarianity. Jadi birokrasi politik itu bukan hanya untuk alasan supaya politik stabil dan seterusnya. Oh enggak. Ya, struktur kekuasaan dibangun itu birokrasi ya sebagai kekuatan politik dibangun untuk memperoleh rente. Untuk mencuri, untuk merampas, apalagi macam-macam. Kita baru sadar kan apa yang sudah dicuri di negeri kita ini. Nanti kita lihat, gitu ya. Ada model predatory state. Dan terakhir, ya ini orang hukum nih rupanya. Dia udah pendekatannya udah agak sedikit dinamik. State crime. Jadi negara itu adalah sebagai instrumen untuk merampok kriminal. Jadi kembali lagi, asasnya itu adalah perkawinan itu 3. 1, pemegang kontrol ekonomi, kekuasaan, dan hukum. 3. Kemudian dia menjelma beberapa model ini, terakhir state crown. Nah, ciri-ciri itu ada pada oligarki. Ciri-ciri itu ada pada oligarki. Ya, atau ini tidak lain adalah reinkarnasi colonial state. Yang benar, ayo kita lihat. Next. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat, kita lihat bahwa yang sering kita wacanakan tentang negara demokrasi dia usianya masih muda sekali. Dia hanya eksis pada awal kemerdekaan, ya 1945 sampai 1958.
15 tahun. Lalu kemudian kita berubah menjadi authoritarian model. Authoritarian state. Demokrasi terpimpin, sambung ke demokrasi Orde Baru. Bayangkan itu, hampir setengah abad. Lalu reformasi, baru kita masuk lagi ke demokrasi. Tetapi demokrasi di dalam 25 tahun ini, dia mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Ya, 3 periode awal bagus, 14 tahun bagus, 10 tahun terakhir, di era kepemimpinan Jokowi itu adalah mementahkan ya fundamental sistem politik, hukum, dan ekonomi. Mentah itu semua. Loh, kok bisa begitu? Nanti kita lihat kasusnya. Ya? Nah, jadi sekarang yang existing, apa yang dimaksud dengan lebih mirip kepada kuasi demokrasi. Ada demokrasi, tetapi bukan demokrasi yang sesungguhnya. Pemilu, ada pemilu. Partai ada, parlemen ada. Tetapi Anda jangan tanya, bagaimana pemilu itu diselenggarakan sebagai sumber legitimasi. Bagaimana partai itu sebagai pilar demokrasi. Bagaimana parlemen itu sebagai sentral di dalam pengambilan keputusan. Apa iya? Keputusan-keputusan strategis itu diambil di parlemen. Nah, itu undang-undang apa? Omnibus Law. Itu contoh paling konkret. Nah, pernah diperdebatkan. Yang paling konkret lagi, hutang. Hutang itu tidak pernah diperdebatkan di parlemen. Kenaikan BBM tidak pernah diperdebatkan dalam parlemen. Kerjasama dengan China terutama juga tidak pernah dibicarakan di parlemen. Apalagi itu menunjukkan beberapa bukti tidak ada yang namanya demokrasi yang sesungguhnya. Karena proses pengambilan keputusan itu bukan di parlemen. Jadi mana? Di pintu belakang. Kalau di dalam teori Eastern itu yang namanya dengan black box. Black box itu kotak hitam, nggak jelas siapa. Kotak hitam itu dibongkar. Nah sekarang kotak hitam yang 10 tahun itu baru dibongkar oleh Pak Prabowo sekarang. Bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka macam-macam ya, menyuri, menyopet, menindas, ya, kong kali kong, konspirasi, dan seterusnya, baru dibuka oleh Pak Prabowo. Ya, nah lebih dasar lagi kemarin itu Menteri Keuangan. Lalu kita kok bisa ya? Ini adalah bahwa apa yang kita mainkan negara demokrasi tidak ada itu. Nah ini dulu kita bedah. Ya oke, next. Nah ini beberapa ciri negara kolonial, saya nggak perlu ulang. Yang terkait yang kita bahas hari. Kalau yang pertama soal penindasan ini sudah kita lewati nih. Salah satu korbannya Pak Anton. Ya, eksploitasi sumber daya alam ini sudah lama. Lalu apa cirinya? Ya, mengabaikan dampak lingkungan, hancur lingkungan ini. Padahal lingkungan itu adalah sekarang ini merupakan sumber daya ekonomi. Ya, kita sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan itu menghidupkan manusia. Ya, masa depan kita itu ada pada kekayaan lingkungan. Air saja beracun jadi masalah. Satu, soal kebersihan, soal banjir segala macam, soal lingkungan. Lalu yang lain apa? Ya ini soal korupsi. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Anton, saya udah bicara 10 tahun waktu kita di kami, saya udah bilang 10 tahun terakhir oligarki melemahkan Indonesia. Ya, sekarang baru terang benderang. Setelah Pak Prabowo tambah lagi Purbaya membuka itu semakin terang benderang. Ya. Nah ini ya, sebelah kanan ciri-ciri oligarki. Saya tidak perlu ulang lagi, saya kira. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Media, parlemen, partai, oposisi perlemah. Ini kelanjutan dari model-model kepolitikan beberapa model. Lalu pengambilan keputusan itu pada elit oligarkis. Coba aja lihat mana partai yang sekarang itu adalah betul-betul partai yang menjalankan ya prinsip-prinsip demokratis. Itu partai saya itu kemarin P3. Tapi saya waktu jual beli jabatan saya udah keluar. Pak Anton, jadi waktu mereka jual beli kekuasaan, jual beli jabatan di Depak, saya kebetulan ketua mahkamah partainya teman saya.
Jadi begitu jelas fakta-fakta bagaimana mereka memperjualkan beli jabatan, saya keluar. Itu waktu kepemimpinan Romi. Karena saya ke situ bukan mau ngantri jabatan, ini hanya ingin menyalurkan idealisme dan intelektualisme. Ya, kemudian ya ini saya kira sudah. Oke, jadi saya sudah mengatakan 10 tahun terakhir. Tahun 2000, awal 2020. Next. Ya. Nah, ini implikasinya. Jadi kalau lihat statement Pak Prabowo, ya, apa kata Pak Prabowo? Indonesia ini terlalu mudah dibohongi, kekayaan banyak dicuri. Kalau menurut saya bukan dibohongi. Yang terjadi adalah abuse of power. Mencuri dengan instrumen kekuasaan, mencuri dengan instrumen hukum, mencuri dengan instrumen ekonomi. Jadi bahasanya kita ralat sedikit. Bukan dibohongi Pak Muslim. Ini sistematik nih. Ya. Apa yang bilang? Kekayaan yang banyak dicuri. Enggak. Ini adalah implikasi dari model bangunan sistem politik yang existing. Ya, itu implikasinya. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ini dibohongi, terlalu lembut. Terlalu sopan. Ya. Emang yang mencuri siapa? Rakyat. Rakyat mah ada dia. Ada peluang dia mencuri. Nggak punya peluang, tidak kuat, dia tidak punya kekuasaan untuk mencuri. Next. Nah, satu lagi. Ini yang terjadi. Jaksa ungkap Pertamina jual solar murah ke 73 konsumen industri, malah rugi. Rugi tidak ada, 9,4 T. Ini hanya contoh kasus tentang bagaimana bobroknya sistem kekuasaan. Kalau mau banyak sekali, nggak muat ini. Saya kasih contoh yang aktual aja. Nah, ini salah satu indikasi. Berikut kita lihat. Nah ini. Apa yang terjadi waktu mereka mengambil keputusan ada PSN PIK 2, contoh satu aja. Contoh itu banyak sekali, saya ambil satu aja. Dulu waktu memutuskan gimana ceritanya? Saya pikir gak ada yang tahu tuh. Sebagai proyek strategis nasional, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena tidak pernah diperdebatkan di dalam parlemen. Tidak pernah. Kalau kita lihat negara lain, menyangkut keputusan strategis harus didiskusi, harus diperdebatkan di parlemen. Nah, contoh yang lain, 65 triliun loh. Ya, saya kurang ngitung aja udah berapa nih? Berapa triliun? Ya, oke. Berikut. Nah, ya kan? Nah, bagaimana mungkin terjadi? Kita lihat ya. Rejim lama, Pak Luhut dengan kereta busnya itu terakhir mengatakan, oh itu memang awal sudah busuk, apa nggak terkaget lagi tuh? Pertanyaannya bagaimana waktu dulu mereka memutuskan? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu adalah bagian ciri-ciri ya politik yang saya katakan tadi. Jadi jangan di kepala kita, oh ada pemilu, oh ini udah demokratis, mana ada? Semua itu semua. Pak Budi bisik kuasi demokrasi. Ya. Lalu kita lihat Menko dengan nanti saya tolak bayaran. Ini antitesis. Artinya apa? Bahwa ada problem yang sangat serius di dalam mekanisme pengambilan keputusan strategis. Ini kalau begini jadinya gimana? Apa nggak kacau nih? Ya. Ini kita dibuat semakin pintar. Tolak bayaran hutang kereta cepat memakai uang negara. Iyalah. Coba bayangkan. Kalau Pak Prabowo tidak buka itu, negara ini bukan makin lama makin kuat, makin bangkrut, makin miskin. Ya, Bapak udah bilang bubar, nanti kita ambil juga itu. Next. Kemudian harapan rakyat semakin pupus melihat merajalela korupsi. Ini ketua DPR yang ngomong. Ya, DPR. Ya, Puan Maharani bilang DPR minta Kejagung tidak menzolimi koruptor dan harus dipikirkan kesejahteraannya. Meskipun mereka korupsi, mereka juga manusia. Sudah nggak nyambung. Ya, sudah nggak nyambung. Ini bayangkan nih, Ketua DPR sudah nggak nyambung, tidak semakin memperkuat harapan,
political hope rakyat. Tapi next, oke ya. Nah, ini saya tahun berapa ini sudah ngomong. Di awal-awal Pak Presiden, saya di Metro, saya diundang. Yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana menegakkan hukum. Hukum sebagai prasyarat bagi pemerintahan Prabowo untuk percepatan capaian dari program. Saya letakkan hukum sebagai prasyarat. Kalau nggak ada hukum nggak bisa bekerja itu. Nah sekarang terbukti. Oleh karena itu Pak Prabowo ditantang babat habis korupsi. Nggak ada pilihan lain. Kalau diam, beliau hancur, negara ini hancur. Dua. Ini karena yang dihadapi ini koruptor kelas kakap. Nah, saya sedang menunggu, tapi saya duga akan ada resisten. Di beberapa negara kita lihat waktu proses reformasi, ya, demokrasi. Jadi peta ya, kita susah melihat. Di dalam peta politik Indonesia ini susah. Mana yang pro status quo, mana yang pro perubahan. Susah sekali itu. Mana yang konservatif? Mana yang oportunis? Kalau Pak Antoni jelas dari awal reformasi 100%. Waktu Pak Kaban tanya, Bang Tevi gimana? Ini katanya kami mau dijeda. Saya bilang, orang belum teriak tentang perubahan itu kami loh duluan. Saya bilang, platform kami jelas. Kok sekarang mau berhenti? Saya bilang, saya nggak setuju. Kita harus terus bersuara. Karena memang itu yang mungkin kita lakukan. Nanti yang lain itu sang lain lah. Nah, tapi sekarang sudah bersuara lagi. Bang Anton udah kenceng lagi kan? Jadi tidak ada pilihan lain, harus bongkar. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sangat sedih. Model kepolitikan, ekonomi dan hukum, ya, pada akhirnya menimbulkan ada 160 juta jutaan menurut data bank. 160 jutaan rakyat miskin. Bandingkan dengan 0,5 itu. Unlogical. Tidak masuk di akal saya. Next. Lalu bagaimana itu Indonesia Emas itu? Saya sangat ragu Indonesia Emas itu. Apa modalnya? Ya, tapi nanti lain waktu kita adakan lagi, kita diskusi itu. Oke? Nah, jadi pilihan politik, saya jalan keluarnya lah ya. Bagi Presiden Prabowo ya, harus mempercepat langkah hukum. Satu, ini udah kencengin lagi. Udah setahun loh. Sebenarnya ada berapa menteri yang tidak layak, yang tidak clean, kok masih ada? Saya nggak tahu apa. Tapi saya baca di medsos kata Prabowo ini orang-orang yang nyinyir itu lebih tahu dari saya. Nah, saya mulai apa saya termasuk lebih tahu? Enggak, saya tahu. Berdasarkan pengalaman beberapa negara. Kalau kekuatan korup itu dia lebih dominan, lebih kuat, dia akan dimakan. Itu dari pengalaman. Ya. Lalu apa? Lalu konsolidasi kekuatan pro perubahan, termasuk Pak Muslim. Pak Muslim adalah ya aktivis yang terus mengorganisir untuk mendorong pro perubahan. Tapi jangan begitulah. Kalau begitu aku nggak jadilah cerita. Ini kita bicara masa targetnya cuma gitu ya. Kecil banget, gagal lagi nanti. Ya. Lah. Lalu ya harus ada konsolidasi kekuatan pro perubahan lintas elit, lintas kelompok strategis masyarakat. Nah, saya lihat Pak Prabowo ini luar biasa confident. Seakan-akan dia tidak mau melibatkan, tetapi ya sumber daya politik yang ada di dalam pemerintah cukup. Ya kalau dilihat secara formal, sumber daya politik itu ada pada kekuatan rakyat. Ada dalam batas-batas tertentu sumber daya itu harus digunakan. Oh enggak, nanti katanya cost-nya enggak, justru cost-nya lebih murah.
Kalau kemudian ini adalah proses berlarut, nanti ada Nepalisasi. Itu kosnya justru lebih dahsyat itu. Lalu, nah kita belum melihat ya apa agenda reformasi jilid kedua ini. Kalau saya berharap itu nyambung supaya kita juga yang ada di tengah masyarakat ini ikut sinergis. Reformasi ini yang diusung oleh Pak Prabowo. Ya, pertama mengembalikan kedaulatan negara. Ya Pak Anton. Apa nih? Nah, tapi kemarin beliau diplomasinya itu sudah mengkonfirmasi. Tapi tentu saja itu tapi ada pada kebijakan-kebijakan strategis yang terumuskan. Lalu kedaulatan rakyat. Itu sesuai balik lagi kepada konstitusi. Pak Zul. Kalau Pak Zul pasti dia pesimis karena itu harus kembalikan dulu ke amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Bahwa demokrasi itu menurut saya posisinya bagus. Hanya satu apa? Tidak punya authority, tidak punya kewenangan. Dan kenapa pengawasan banci? Ini penelitian saya. Di Banten dulu waktu pemilu 2014, orang bagi-bagi uang di depan. Nah, ada jalan. Oke. Ya. Nah, saya kira state crime itu. Nanti kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus. Baik. Supaya mesin diesel yang sudah mulai panas nih lebih panas lagi. Kita beralih persoalan yang sangat state crime, konsorsium sampai kepada judicial. Uraikan oleh Prof. Masa Jafar, tinggal kepada persoalan-persoalan siapa sebenarnya yang pro dengan pro status quo saat ini. Nah, lalu lanjut dengan orang yang sudah kita kenal barusan. Beliau juga sama memiliki atensi secara lintas pertahanan ya kepada bureaucratic and policy reforms. Dr. Anton Permana, kami persilakan. Beri aplaus. Untuk Indonesia. Kita ulang satu kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah wala haula quwwata illa billah. Profesor di Wasiri Amni walu dia. Wah. Dan reformasi. Ini sudah jelas kita, ini guru kita semua.
Bagi ya. Kita kalau di Leman Nasu lebih suka kayak gini Pak, ke tengah ke situ lebih apa. Jadi dengan semangat Sumpah Pemuda mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi Polri. Ini sebuah judul yang sangat bagus karena apa? Menyandingkan pemberantasan korupsi dengan reformasi Polri. Berarti ada apa ya tentang korupsi kita dan ada apa dengan Polri kita dan bagaimana peran pemuda. Cuman sayangnya di sini kok nggak ada pemuda saja. Ada pemuda kok, ada pemuda, tapi 30 tahun yang lalu. Nah ini jadi PR kita juga semua nanti kita bahas. Kenapa para pemuda kita saat ini menjadi begitu seorang tidak peduli ya, terjebak dengan dunia materialisme, hedonisme, ya itulah tantangan kita ke depan, generasi muda kita sekarang ini. Nah, kita mulai dulu Pak, yang slide pertama, next. Ada 3 hal pendahuluan saya bacakan di sini, itu tentang bagaimana TNI Polri itu dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang 1945 dalam pasal 30 itu sebagai alat pertahanan keamanan. Dan kemudian diacaranya dibagi, TNI itu di bidang pertahanan dan polisi di bidang Kamtibmas. Ada 3 tugas polisi di sini. Yang pertama yaitu sebagai penegak hukum, justice crime system. Yang kedua menjaga Kamtibmas, dan ketiga ya adalah Yong Lin Yang, bahasa Cina itu, mengayomi, melindungi dan melayani. Oke, ini jelas nih tugas polisi kita menurut amanat konstitusi kita. Dan yang terakhir adalah urgensi peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang punya tanggung jawab ya sebagai agen of change terhadap bangsa kita. Kita tentu mengenal istilah bagaimana masa depan sebuah bangsa itu tergantung pemudanya hari ini, betul nggak? Indonesia merdeka 45 karena pemuda 1998 bertekad bersama-sama melakukan Sumpah Pemuda ya, dan diawali lagi 1998 dengan semangat kebangsaan sehingga lahirlah bangsa ini. Nah kita nggak tahu nih Indonesia mas seperti Pak Profesor sampaikan tadi, kondisi pemuda kita hari ini lihat lebih banyak TikTok ya, lebih banyak tahu K-pop ya daripada peduli terhadap kondisi bangsanya gitu. Ya kalau ada pernah sedikit anak muda-mudinya peduli, kebanyakan jadi influencer, jadi influencer ya, yang bayaran ya. Ini adalah miris kita melihat kondisi bangsa ini. Kalau melihat dari dominasinya. Nah lanjut. Nah kita tahu bagaimana pemerintah dan kondisi demografis kita saat ini 70% itu adalah usia 15 dan 24 tahun dan 24% sampai 30% itu usia Gen Z. Gen Z itu 30 tahun. Nah, makanya banyak prediksi 2030 itu adalah puncak bonus demografi yang mana 60% itu adalah usia muda. Biasanya dalam ilmu sosial politik bonus demografi ini adalah sebuah potensi kalau dikelola dengan baik ya Pak Prof ya. Tapi kalau 60% banyak pengangguran, tukang mabuk, narkoba, judi online, tiktoker gimana? Justru ini jadi bencana, sesuatu hal yang seharusnya menjadi potensi kepada kita sebuah bangsa, dia justru menjadi sebuah bencana. Gitu. Inilah pendahuluan yang ke depan akan kita bahas bersama-sama. Ya, next. Ya. Kondisi objektif bangsa kita saat ini pertama, kita tahu dalam besar-besaran tentang tuntutan masyarakat akan reformasi Polri, pasca reformasi dengan berbagai macam alasan dan argumentasinya. Sebenarnya demo kemarin itu sudah tuntut reformasi karena begitu sudah kalau kita catat di HAM aja Komnas HAM aja kemarin polisi itu melanggar HAM itu sampai 3.700 catatannya, kan luar biasa itu. Nah kita tahulah berapa catatan terjadi abuse of power dan yang paling tinggi ketika penegak hukum itu melakukan kejahatan adalah obstruction of justice dan itu terjadi berulang kali ya Prof. Berulang kali ada Vina, ada K50, banyak kasus Sambo, obstruction justice itu terjadi. Nah, jadi wajar kan tuntutan masyarakat itu melakukan reformasi terhadap Polri. Kalau amanat reformasi untuk TNI sudah terjadi, tapi reformasi Polri kan belum. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang fakta perilaku korupsi Indonesia sudah tergolong status besar karena gini ada istilah dalam ilmu pemerintahan itu kleptokrasi. Kleptokrasi itu adalah apabila yang korupsi itu sudah sistemik. Suaranya hilang karena dia ya. Korupsi sendiri-sendiri itu masih belum kleptokrasi itu misalnya mulai dari level pejabat teknis eselon 4 kabin dan terlibat, kepala dinas yang terlibat sampai kepala daerah terlibat untuk daerah ya. Begitu juga di Kementerian apa kepala daerah, apa jabatan yang tidak terlibat korupsi di Indonesia ini. Ketua DPR ada yang terlibat korupsi? Ketua DPD ada yang masuk terlibat korupsi? Ya, Kapolri mantan Kabar Skrim ada yang masuk polisi? Jaksa, KPK, hampir tak ada. Guru-guru dengan dana posnya, kepala desa dengan dana desanya. Jadi wajar negara asing itu sudah menjuluki kita dengan kleptokrasi.
Dan kemarin siapa yang dijuluki orang terkorup nomor 2 di Indonesia oleh OCCRP siapa? Jokowi. Mana artinya kan ini luar biasa bangsa kita ini ya. Bayangkan salah satu deputi BI pernah menyebutkan potensi uang dari nikel itu 2 tahun itu 15.000 triliun. Tapi yang masuk Pak, itu duit Pak. saya bro, nanti bro ya. Bapak daun itu apa duit? Bayangkan 15.000 triliun. Saya masuk tadi kan. Nah yang masuk ke dalam pajak kita berapa? Cuma nggak sampai 200 triliun. Nah, itu duit. Mana duit itu kan? Mana barang baru dan sektor nikel? Emasnya, perikanannya, perkebunan sawitnya. Wah, betul. Nah, ini luar biasa Pak. Kita ini, istilah kita itu semuanya kita punya, tapi semuanya bukan punya Dan kita. negara emas babi itu Kalau negara ini dikelola dengan baik, tidak akan mungkin kita berhutang, tidak akan ada 160 juta masyarakat miskin. Nah, apa yang mau kamu rusak? Soalnya adalah korupsi. kenapa korupsi itu bermasalah? Karena itu kita bahas nanti, oke? Lanjut. Nah, seperti yang sebelum tadi perlu kajian mendalam. Kenapa di pemuda-pemuda kita disahkan nggak peduli ya dengan kondisi kita bangsa ini gitu. Nah, parahnya lagi, ini ada oknum mahasiswa justru menjadi penemu bayaran. Ya. Yang parahnya lagi kemarin ketika dia lulus besar kok tiba-tiba berubah tuntutannya 17+8. Kita yang ikuti dari awal ya ketika tuntutannya adalah adil Jokowi, masukkan Gibran, reformasi Polri, kok tiba-tiba menjadi kemana-mana, berbagai kemana-mana sampai sudah luar gitu. Ini miris kita melihat ini. Gitu. Nah ini tantangan untuk kita semua. Bagaimana ke depan anak-anak kita, adik-adik kita ke depan kembali sebagaimana semangat reformasi mengembalikan bangsa kita di relnya yang benar. Nah yang kelima adalah, nah ini dia. Polri sebagai garda terdepan penegak hukum negara justru terlibat dengan istilah power to corrupt and absolute power absolutely. Seperti yang bilang Profesor di depan bilang banyaknya terjadi abuse of power. Kita memasang perangkat tikus justru menjadi sarafnya tikus. Gitu. Nah ada istilah menarik dari seorang filosof Muhammad Atul Iskandar yang saya ingat dalam sebuah bukunya. Ketika baju kotor, cucinya di mana? Di air kan? Tapi ketika air kotor, cucinya di mana? Ketika manusia mati, kuburnya di tanah. Tapi ketika tanahnya mati, kuburnya di mana? Artinya, kalau sapu yang dijadikan untuk membersihkannya kotor, bagaimana? Dapat untuk akan menjadi kotor. Nah inilah yang disebut dengan ketika sebuah lembaga, itu adalah secara hukum ya. Ketua sebuah lembaga diberikan kewenangan yang begitu super body, maka yang terjadi itu adalah power to corrupt and absolute power absolute. Akan terjadi korupsi ketika sebuah lembaga yang diberi kewenangan. Nah, di sini saya ingatkan semuanya, teman-teman datang. Di sini kan, saya sekarang agak sedikit berbahaya karena apa? 5 tahun yang lalu saya itu di penjara gara-gara sudah menyuarakan begitu berbahayanya kewenangan Polri-nya yang begitu luas. Ada 2 faktor saya di penjara. Pertama, video tentang TNI Urusan TNI Kumalang, walaupun dengan saya bahas tentang TNI, tapi lebih merujuk kepada kewenangan TNI yang begitu meluas, sehingga banyak terjadi abuse of power. Malah kewenangan TNI pun, yang lain pun, kementerian yang lain pun diambil. Bayangin, saat ini ada 3.451 lebih ya jabatan-jabatan di aparatur sipil negara yang diduduki dan juga dijabati oleh dari personel Polri. Padahal amanat konstitusi kita juga menjelaskan Polri itu adalah alat negara. Ketika dia menduduki jabatan penting di jabatan sipil, dia harus mundurkan diri di pasal 24 ayat 3-nya. Tapi terjadi kan tidak. Nah, jabatan-jabatan Elo 1 itu lebih dari 58 lebih jabatan. Ya, di perdagangan ada, di Parekraf ada, di Kementerian Industri ada, di BP2MI ada, malah di Kementerian Korporasi ada. Ya, kan dahsyat ini, ada di mana-mana. Ya, terus selanjutnya, ya kondisi seperti kita. Sehingga terjadi balik lagi Mas sedikit. Nah sehingga wajar terjadi contoh-contoh kasus banyak terjadi yang melibatkan oknum Polri itu dalam setiap kasus korupsi. Nah kita tahu semua lah, banyak kali tinggal di googling tuh, ya siapa yang bermain berangkat di PT Timah, siapa yang bermain di tambang-tambang ilegal. Nah ada mantan Korlantas masuk penjara, mantan Kabar Reskrim, mantan Kapolda, bahkan banyak tidak kejahatan yang melibatkan oknum Polri di dalamnya. Ini sudah sangat banyak data-data yang bisa kita dapatkan. Ya next. Nah permasalahan. Nah, permasalahan pertama, tentu ini perlu kita bahas bersama. Permasalahan menurut saya itu adalah bagaimana pertama, kita itu reformasi kita itu kebablasan ya. Ketika kita sudah berhasil reformasi, tapi kita lupa mengawalnya. Gitu. Contohnya apa diperjuangkan oleh Pak Dr. Sul tadi,
tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi guidance arah kiblat bangsa kita, di amandemen begitu radikal. Bayangin, 93% menurut Profesor Kailan, undang-undang kita itu sudah dirubah. Ya, konstruksinya tetap, tapi ayat-ayatnya ada 84 ayat susupan yang masuk ke dalam konstruksi undang-undang dasar kita. Bayangin, 84 pasal ayat. Ya, sehingga hal-hal yang fundamental yang seharusnya itu menjadi garis batas arah kiblat bangsa kita menjadi bergeser. Ya, seperti pasal 33, bumi, air, kekayaan alamnya diolah untuk negara dan untuk kemudahan rakyat. Tapi di ayat selanjutnya ditambahkan tentang demokratisasi ekonomi. Nah, ini diartikan sebagai liberalisasi ekonomi, sehingga mohon maaf, sebenarnya sesuai amanat konstitusi kita itu seluruh potensi sumber daya alam hanya boleh dikelola oleh negara, tidak boleh dikelola oleh korporat. Karena apa? Kalau korporat itu otomatis profit oriented, yang hanya cari untung, nggak pernah dibikinkan masyarakat, harus negara yang mengelola. Kan sekarang banyak swasta berapa nih kalau kita yang bertongkang-tongkang tongkang ke luar negeri. Seperti yang sebelum tadi, ada 15.000 triliun ya transaksi nikel di Indonesia, kontribusi pajaknya hanya 33 triliun. Kan sangat miris sekali perbandingannya gitu. Nah, sehingga dengan kondisi itu banyak yang ada hal ini yang tidak dipahami banyak oleh generasi-generasi penerus kita. Dia nggak tahu bahwasanya negara kita ini sudah dibajak sebenarnya. Kalau bicara secara konsepsi tata negara, ya, Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus itu, ya, kalau berdasarkan konsepsi tata negara ya, dengan berubahnya secara radikal konstitusi kita itu sudah nggak ada lagi. Yang ada itu adalah negara versi amandemen Undang-Undang Dasar yang tahun 2002 10 Agustus. Dan semuanya sudah berubah. Pada yang paling miris juga adalah di sebelum contoh yang adalah bayangin sebuah entitas inti sebuah bangsa itu adalah ada kata-kata pribumi asli. National state itu inti jantungnya itu adalah pribumi asli. Tapi kata-kata pribumi asli itu dihapuskan dalam konstitusi kita untuk menjadi seorang presiden. Jadi apalagi privilege kita sebagai pribumi itu nggak ada, sama dengan warga negara lain, siapapun bisa kan. Luar biasa dahsyatnya, radikalnya perubahan terhadap amandemen dan konstitusi undang-undang dasar kita. Nah, inilah reformasi yang kebablasan menurut saya, sehingga di tengah jalan Indonesia, kapal yang bernama Indonesia itu dibajak oleh kelompok oligarki, kelompok-kelompok liberal, ya, ada yang sadar, ada yang tidak sadar, sehingga kerusakan yang kita dapatkan saat ini sangat luar biasa. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, bergeserkan pemahaman terhadap ideologi, asas doktrin, orientasi dipikirkan Polri dan ABRI melalui Tap MPR nomor 4 tahun 2000. Nah, ini perlu saya jelaskan. Siapa sih yang nggak bangga dengan Polri yang kuat, profesional, betul nggak? Betul. Ya, dengan peralatan yang canggih, ya, dengan wah luar biasa serang peralatan Polri. Tapi kalau orientasinya untuk melindungi oligarki, ya, tidak melindungi rakyat, bagaimana? Kan di situ. Nah, di Tap MPR nomor 2000 ini dulu, tujuan Polri itu dipisahkan dengan TNI. Tujuannya adalah bagaimana Polri itu menjadi polisi yang sipilian, sipil dekat dengan masyarakat. Kalau dulu kan gabung dengan ABRI, identik dengan militeristik. Ya. Kalau militeristik kan represif kan gitu kan. Tapi faktanya adalah Polri kita saat ini lebih dekat ke sipil atau militeristik? Ya. Lebih dekat oligarki. Perlu saya sampaikan di sini, apalagi parah sejak zaman 10 tahun Jokowi ini ya. Mohon maaf, perlu saya buka di sini. Sekarang Pak, polisi itu hanya tinggal pesawat tempur yang nggak ada Pak. Tinggal tank udah punya, panzer udah punya, kapal sudah kelas frigat itu Pak Muslim. Yudhistira, Baladewa, panjangnya 118 meter, 120 meter, dan kelas frigat pihak KRI kita. Lihat di website Pol Air itu, jumlah kapal mereka 662. Kapal perang kita ini dengan 479. Helikopternya canggih, AWS, Agus-Susila, ini helikopter canggih semua. Ya kan? Udah punya senjata yang kemarin ditangkap Pak Gatot itu untuk lawan tank gitu. Polisi yang seharusnya melawan penjahat, ini dibikin untuk tempur gitu. Jadi wajar, setiap demo ada yang mati, ada yang terluka. Karena dalam doktrinnya, ya seharusnya polisi itu dia melindungi masyarakat, tapi kalau dia udah militeristik, dia menganggap masyarakat itu musuh yang harus dihabisi. Beda gitu kan. Nah itulah pergeseran doktrin, asas dan orientasi Polri di era pasca reformasi. Nah ini yang luar biasa kita lihat sendiri ya. Bagaimana enaknya ketika salah tangkap, ya ada yang jadi korban, seperti yang saya bilang tadi, kejahatan yang paling tinggi dari seorang penegak hukum itu adalah obstruction of justice tadi. Mereka sebuah kasus, ya, membolak-balikkan fakta sehingga korban. Apalagi kalau waktu banyak saya ceritakan bagaimana pengalaman saya waktu di penjara dulu ketemu orang-orang terzalimin. Penambang itu ya, contoh penambang batu bara itu. Sedikit ya penambang itu, bayangin.
penambang batu bara Kalimantan. Setelah itu kita baru tahu ya, kan tahun 2020 saya ditangkap. Setelah itu kan batu bara naik, dibeli 10% DP-nya, oke, banyak bertransaksi. Dengan hanya modal itu Pak, keluar AHU dari Dirjen AHU. Dengan dasar AHU ini, si pembelian 10% dari bisa nangkapin si pembeli asli. Nah, harga barang yang harganya awal yang triliunan, karena orang udah masuk penjara, jadi gini Bu, orang udah masuk penjara itu hilang ilmunya, hilang udah stres. Akhirnya tantangan jual 100 miliar. Banyak terjadi Bu ketika saya di dalam. Apalagi masalah uang, oh banyak kali sekali korban-korban ya hasil kriminalisasi. Ya. Nah inilah satu contoh yang sangat miris, yang palsu menjadi asli, asli jadi palsu. Itulah kerjaannya. Nah ini kenapa? Karena kewenangan sudah terlalu luas. Apa urusan kita nggak ada urusan dengan polisi? Ya kan? Makanya sampai DPR bikin kebijakan itu takut sama polisi. Nanti saya bahas. Nanti lagi bahas permasalahannya. Nah ini dia. Polri saat ini menurut saya sudah menjelas sebagai menjadi shadow of government yang super body dan sudah sangat sulit untuk reformasi. Jangan salah-salah Pak, di seluruh lini polisi itu sudah ada sekarang ini. Dia menjadi the shadow of government. Bayangin di Trans 7 kemarin kan kata Kapolri diwawancara. Ada kata-kata Kapolri mengatakan kalau Polri nggak mau reformasi mau apa? Kan nantang itu kan? Iya. Bayangin ketika Pak Prabowo membuat tim perumus Polri, mereka juga buat. Begitu powerful, mereka percaya dirinya. Karena ada barisan oligarki di belakangnya. Nah ini kan bahaya terhadap hubungan bangsa kita ke depan. Ini kita buka aja lah, apa lagi kita tutup. Kalau saya di penjara nggak takut lagi ya Pak. Selanjutnya boleh kata tidak ada. Nah ini boleh dikatakan tidak ada tindak kejahatan saat ini tidak ada terlibat oknum Polri. Judi online ada nggak Polri dalam oknum ya? Ya. Kejadian taman nikel. Apalagi kejadian apa misalnya kejadian lain? Ya impor ilegal. Ya. Prostitusi, kalau istilahnya ada 3 mazhab kejahatan cari uang di Polri itu Pak. Mazhab Timur itu lininya adalah narkoba, judi online, prostitusi dan impor ilegal. Nah, itu. Kalau mazhab Barat itu adalah tambang-tambang, kebun-kebun, nah itu mainnya. Kalau mazhab Jawa itu korupsi. Kalau mazhab Barat tambah lagi terorisme, nah gitu. Nah semuanya kan cuan. Semua sumber-sumber cuan kan, betul nggak? Nah ini kan kalau kita biarkan terus kan luar biasa Pak. Kejar jadi Minahasa, bayangin di persidangan dibilang berapa persen menurut Bapak Polri itu terlibat dengan narkoba. Di persidangan loh dia ngomong hampir 80% Pak Hakim. Gila kan? Nah ini menurut mereka hal biasa. Nah ini kan harus kita pasti cinta Polri semua. Saya juga ada saudara saya Polri Pak. Ada di teman kita banyak Polri yang baik gitu. Tapi karena diberikan kekuasaan kewenangan yang begitu luas, maka terlihat power transfer pasal ini. Nah, yang terakhir Polri saat ini lebih dominan menjadi kekuasaan dan lebih pada menjadi dominan. Betul nggak ini? Saya tanya sejujurnya berarti. Polri itu lebih berpihak rakyat atau oligarki atau penguasa? Pernah urusan dengan polisi? Sering. Udah banyak kan? Misal Ibu ada kehilangan, terus lapor, langsung kita lanjut ya? Tidak Pak. Kalau nggak ada barang tuh kan? Contoh ya, ini penemuan saya di lapangan nih, contoh. Ada istilah-istilah. Ini mau jadi beras atau mau jadi berkas? Jadi, betul nggak? Perdata bisa dikasih dana bisa menjadi pidana, tapi pidana dijadi dana bisa jadi berdata. Ini istilah di lapangan loh, yang kita temukan. Ini kan udah berbahaya, Bu. Ya kan? Ini Polri ini kan keluarga kita juga. Ya, ada yang abang kita polisi, ada yang adik kita, ada sepupu kita. Nah ini kan kalau kita biarkan terus berbahaya. Lanjut, permasalahan, lanjut. Nah, pembahasan, makanya kita kembali ke jati diri Polri sesuai pembukaan Undang-Undang 1999 serta amanat Konstitusi pasal 30 tadi. Polri itu sebenarnya, mohon maaf, kalau kita berbicara dalam teori negara, secara ilmu pemerintahan, Polri itu fungsinya sebagai penegak hukum itu nggak ada Pak sebenarnya. Boleh kita kupas, kecuali yang terkait amandemen ya. Tapi sesuai amat pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sebagai pelindung. Makanya di Amerika itu polisi itu bukan penegak hukum Pak. Dan yang tukang tangkap penegak hukum adalah para FBI. Dia tidak ada penyidik polisi di situ. Tapi kita juga penyidik luar biasa kewenangannya. Nah, makanya definisi perumahan doktrin ideologi orientasi politik dan partai baik secara teori filosofis kayak ditulis harus kita reformasi kembali. Nah,
Kemarin Pak Gatot, Pak Gulisono sudah melakukan juga ya di DPR Organisasi itu panjang luas. Situ dibahas tentang bagaimana urgensi perlunya reformasi Polri itu sendiri. Ya. Jangan sampai terjebak komfort zone. Nah, kita membahas ini kan bukan karena anti Polri, bukan anti Polri, tidak. Kontribusi Polri itu terhadap demokrasi kita bangsa itu boleh dikatakan hampir 60%. Nah, ya kan? Hampir semua urusan diurusnya, kecuali urusan intinya kan. Contoh, semua urusan apa kebakaran, pernikahan, korupsi, semua diurus. Tapi begal makin banyak makin sedikit. Narkoba makin banyak makin sedikit. Judi online semakin banyak makin sedikit. Kriminalisasi makin banyak. Ya, itu lanjutkan lagi kan. Nah, ini menjadi PR kita semua. Dan untuk itu kita harapkan di sini, kita viralkan ini semua. Kita sentuh hati nurani para anak-anak muda kita sebagai tampil ke depan sebagai agent of change untuk melakukan mendukung pemerintah hari ini itu melakukan reformasi segera. Kan belum diumumkan juga ini ada apa itu. Ada apa kok belum juga pemerintah mengumumkan tim reformasi Polri. Tapi saya yakin Pak Prabowo tetap konsisten, optimis untuk melakukan reformasi Polri. Karena Pak Prabowo ini sudah ditunjuk sebagai urusan khusus untuk urus dan juga ketua reformasi Polri. Ya, next. Nah, ini yang perlu kita kawal juga adalah kita biarkan tim reformasi Polri buatan pemerintah itu berdiri mandiri, profesional dan aspiratif penuh bijaksana. Maksudnya gini Pak, dan membangun strategi bersama dengan Polri untuk kembali menjadi Polri yang melindungi masyarakat, turut pada konstitusi dan pengaruh kelompok elit dan negara. Kesimpulannya gini, kita sepakat nggak Pak Prabowo itu memberantas korupsi? Sepakat kan? Kita sepakat nggak korupsi itu memang sudah luar biasa merusak beratnya di Indonesia? Kita udah tahu nggak siapa yang berada di balik belakang korupsi di Indonesia? Tahu. Nah, tapi masalahnya gini, ketika Pak Prabowo menemukan strategi, melibatkan sebuah kekuatan untuk memberikan kekuatan dia memberantas korupsi, ya, yaitu memberikan kewenangan kepada TNI, kepada jaksa. Kita juga ribut memarah-marahin Pak Prabowo, ini masalahnya. Pak Prabowo udah ngukur, ya, dan itu, ini yang backupnya ini, yang bisa melawan ini, ya ini katanya. Nah ini perlu apa kita bersama nih, gitu kan? Bijaksana kita bersama. Nah ini kita melibatkan banget. Nah jadi memang korupsi ini Pak, sudah sangat menggurita, tidak bisa. Seorang presiden tidak akan sanggup, harus butuh dukungan masyarakat dan juga kekuatan institusi seperti TNI dalam skala terbatas dan terukur. Tidak melewati yang namanya azas supremasi sipil. Nah kadang-kadang kita dipanas-panasin, digoreng-goreng karena ada yang takut. Kalau memang ini bersatu rakyat TNI hajar korupsi, nah, dia bisa kalah kan? Maka di adu domba kita panas-panasin, militeristik loh, militer loh, kembali ke era Orde Baru loh. Nah propaganda ini yang juga harus kita lawan gitu. Saya rasa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini saya yakin paham dengan itu, cuman adik-adik kita yang di luar, ya tetangga-tetangga kita ini perlu kita berikan pemahaman tersebut. Ya Pak Prabowo itu begitu ingin yang untuk memberantas korupsi dan dia juga butuh dukungan. Gitu. Ya betul ya Pak Prabowo ya. Ya. Siap, lanjut. Oh ini belum yang baru ya. Nah, kesimpulan saran ada 3 menurut saya. Langkah pertama adalah sebelum melakukan reformasi Polri adalah setuju nggak? Terlihat ibarat kita pakai sapu untuk memberikan sebuah sapu. Kalau sapunya kotor, kita ganti dulu dong yang kotor, tapi tongkatnya kita gunakan untuk gemukin dulu sampai mendapatkan sapu yang kotor. Tidak analogi seperti itu. Jadi menurut saya, selama Kapolri yang belum diganti, jangan harap akan ada reformasi Polri. Setuju? Takkan bisa gitu. Kata orang 4L, lu lagi. Takkan bisa. Kalau masih sapu itu juga digunakan untuk takkan bisa. Ya. Terus yang kedua, kelompok civil society perlu bersama-sama membentuk poros aliansi untuk mengawal dan ketat proses reformasi Polri ini agar tidak masuk angin, kata orang Melayu kan. Dan lari dari apa yang disaksikan masyarakat. Dan yang ketiga, ini yang saya sampaikan tadi, ada indikasi perlawanan, betul nggak? Yang dilakukan oleh elit Polri terhadap upaya reformasi Polri ini, dan ini sangat berbahaya dan bisa menjadi ancaman serius terhadap keutuhan NKRI. Nah untuk itu perlu penglibatan TNI atau militer secara terukur untuk mengantisipasi upaya-upaya intimidasi, kriminalisasi terhadap para pihak yang sedang melakukan upaya reformasi Polri. Setuju? Kita tahu kejadian puntung rokok bisa membakar gedung. Intimidasi, betul nggak? Sekarang nggak berani lagi kan? Karena ada TNI yang juga mengawal. Kita juga ini ke depan harus kita kawal bersama, nggak bisa, harus dikawal. Nah, kan ini Bu, beda TNI dengan Polri harus paham secara sederhana ya, fungsinya di mana. Ibarat kita sebuah rumah di Indonesia,
Kalau Polri itu bertanggung jawab menjaga ada yang mencuri, ada yang jahatin, nah, itu tugas Polri itu. Ada barangnya hilang, ya kan? Tentang nyawa, harta benda, itu tanggung jawab Polri. Dan ketenangan bersama-sama itu tanggung jawab Polri. Tapi kalau ada yang ingin merampok rumah, mencoba rumah, ya itu tanggung jawab TNI. Jadi jangan semuanya diambil gitu kan. Perbatasan juga, ya kan? Terorisme juga, gitu. Semua juga gitu. Tapi yang urusan intinya tentang kriminal, begal, semakin banyak kan seperti kita bilang tadi. Itu maksud kita. Jadi kita jangan sampai TNI dan Polri kita itu diadu domba oleh satu kelompok yang selama ini menikmati privilege, ya selama rezim si Ono, kita tahu kan rezim si Ono kan menggunakan kekuatan Polri sebagai kekuatan utama stabilisator kekuasaannya. Nah sekarang kan mulai bergeser nih, mulai ada perimbangan. Pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang merasa terganggu gitu kan. Nah kita kan sayang bapak-bapak TNI Polri kita diadu domba, ya. Nah seharusnya sebagai alat negara, TNI Polri itu loyal dan setianya adalah kepada negara, kepada konstitusi. Dan tuan dari negara itu adalah siapa? Rakyatnya. Itulah negara demokrasi. Baik, demikian sebagai pembuka dari saya. Nanti kita bacakan diskusi senang-senang sama secara diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri upload dulu. Mesin diesel sudah semakin panas ya, Ibu, Bapak. Halo. Belum ya? Mari Ibu. Kita bakar lagi panasnya mesin diesel di ruangan ini dengan memberi kesempatan kepada guru besar kita dari ujung timur, yaitu Dr. Burhanuddin Zain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudana wa ridwana hubana atina muhabbatika wa marifatan. Apa yang kita bicara, apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan di dalam gedung ini tiada lain hanya mengharapkan ridha Allah. Kita harus landaskan ke situ. Ya, sehingga saya mau mengajak kita kembali back to diri kita dulu. Kita diminta untuk memahami satu sumpah. Kita diminta memahami bagaimana nawa itu dari the founding fathers kita. Kita selalu terkesima kagum dengan the founding fathers. Tapi kapan kita jadi mereka? Kita selalu bangga bernostalgia dengan the founding fathers, karya-karya agungnya. Tapi kapan kita jadi mereka? Apakah kita yang duduk ini sudah mewarisi, bukan jadi mereka dalam fisik, sifat-sifat yang mereka miliki ketika duduk membahas ya, dalam forum BPUPKI, ketika duduk membahas dalam forum PPKI, bahkan kita diminta kembali ke 1928 memahami kondisi kebatinan para pemuda-pemuda yang mengklaim representatif daripada Nusantara. Satu tanah air, tanah air Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa. Ini yang saya mau tanamkan lebih dahulu. Sebelum kita bicara mengenai kesemrawutan, kehancuran, kebobrokan, ya, saya merasa bahwa pandangan saya, optik saya dari Papua lebih tajam daripada yang ada di Jakarta. Iya. Ya, saya Merauke. Iya. Ya. Jadi saya minta kita kembali pada suasana kebatinan Sumpah Pemuda, sehingga kita bisa kembali memperkuat, ya, kembali memperkokoh, mengkonstruk niat ketulusan Jong Java, ya, Jong Celebes, Borneo, Sumatera, Ambon, ya. Itu kita pahami itu. Hari ini kita dipermainkan oleh satu negara. Padahal Soekarno-Hatta proklamasikan bukan proklamasi negara. Yang diproklamasikan adalah bangsa. Jangan salah paham, jangan salah kaprah. Yang merdeka 17 Agustus adalah bangsa. Makanya atas nama bangsa Indonesia. Negara belum ada.
Tapi hari ini negara yang merajai bangsa. Senayan, DPR boleh ketuk palu tetapkan APBN. Tetapi inti substansi daripada APBN bukan anggaran belanja dan pendapatan negara berhenti di situ, tetapi di situ nasib bangsa ada. Isi bangsa rakyat. Kalau isi negara masih ada campuran, yaitu warga negara. Ini kita pahami dulu. Konstitusi untuk anak bangsa atau untuk warga negara? Kita ini bangsa. Disatukan menjadi bangsa Indonesia. Kalau kita tanya lagi, bangsa Indonesia yang mana? Bangsa Indonesia isinya bangsa Melayu, ya, bangsa ya mungkin ada Batak, ada Padangnya. Karena masing-masing punya bahasa. Dan ingat mereka punya otoritas. Kalimantan, Sumatera, Maluku, Ternate, ya, Ambon, Seram, Kei. Kita bicara Papua, ya, dari kepala burung sampai dengan kaki atau ekor. Ini yang kita dudukkan dulu, supaya kita dudukkan, kita berhak tidak berbicara atas kondisi bangsa hari ini. Kita berhak tidak untuk berbicara tentang negara hari ini. Kalau kita menggugat, harus apa istilah hukum biasa kalau di pengadilan? Apa? Berhak tidak orang itu? Legal standing kita sebagai apa? Legal standing kita sebagai apa sekarang kita bicara? Ini. Dudukan hati pikiran, kuatkan energi kita bicara. Dan kita mengoreksi. Hasil daripada koreksi adalah perbaikan. Terlalu lama kita bermain-main dengan gas. Tidak ada hasil. Sementara 10 tahun, ya, sudah buat kita seolah kita tidak percaya lagi adanya Tuhan. Kebenaran ada di tangan orang-orang tertentu. Banyak terbentuk kelompok-kelompok, ada kelompok munafikun, ya, yang kerjaannya tiap hari tidur malam, siang malam, berpikir saya mau jelas siapa, dapat apa dari situ. Kelompok ini yang muncul. Ada kelompok lagi apatis. Adalah karena negara ini ada berkat rahmat Allah, karena Allah yang berkehendak. Itu ada lagi kelompok seperti begitu, ya. Tapi mari melalui rekonstruksi kita hari ini Sumpah Pemuda, ya, kemudian dengan ada harapan besar kepada presiden kita keberapa? Ke-8, ya, ke-8 08, ya. Dengan agenda-agenda nasional yang sudah mulai diangkat, ya. Mari kita dukung. Langkah pertama tadi Prof sudah sampaikan, Pak Anton juga sudah, Dr. Anton sudah sampaikan, kita kembali rekonstruk negara kita. The founding fathers kita sudah katakan bahwa ini negara adalah Rechtsstaat, negara hukum. Kita mulai dari situ, tapi kita tidak hilang jalan. Ya. Kalau Pak Menteri Keuangan mulai dari politik anggaran, tapi tetap juga harus mengacu kepada rambut. Beliau mainkan anggaran daerah sekarang. Beliau tahu karena semua kepala daerah adalah hasil kong kali kong Jokowi dengan mafia yang berkedok investor. APBD daerah sudah dikorupsi sebelum jadi APBD. Ngeri tidak? Belum ketuk palu sudah selesai dibagi-bagi. APBD kita sudah dikorup sebelum menjadi APBD. Bahkan APBD kita sudah dikorup sebelum dia jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Ketika pemilihan, ada kelompok yang namanya donatur. Setelah mereka akan perang mati-matian untuk dia jadi. Tapi sudah dikapling. Izin ini untuk saya, izin ini untuk saya, izin ini untuk saya. Hari ini kalau Pak Purbaya, Pak Menteri mulai mainkan dana transfer, menangis. Karena sudah tergadaikan, APBD kita sudah tergadaikan. Habis. Apalagi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. PKD itu.
Demokrasi kita yang 5 tahun kita lakukan belum berhasil melahirkan pimpinan daerah yang benar-benar punya tanggung jawab mengangkat derajat ekonomi kesejahteraan di daerah. Indikatornya apa? Tidak ada yang mampu mengangkat PAD. Kalau dia mau menjadi pahlawan daerah, dia mau menjadi orang yang betul-betul berbakti ke daerah, angkat PAD, bukan mengharapkan dana transfer. Sekarang ketika dana transfer digoyang, bingung dia, dipangkas bingung dia, karena jadi gubernur, jadi bupati hanya untuk dana transfer. Semua orang bisa. Yang kita butuhkan orang punya komitmen. Ya. Kembali kepada pasal 33 tadi, bagaimana dikelola sedemikian rupa untuk kesejahteraan. Berarti PAD. Bupati kita hanya main 5 tahun, gubernur wali kota kita hanya main dana transfer. Ketika hal ini mulai dipangkas, dia bingung. Dia mau kembalikan kewajiban tanggung jawab menggaji PNS ke pusat. Kami tidak punya sumber lain. Ini minta maaf saya bicara, karena ini sudah kompleks ini. Kalau mesin tentu kita mau urut dari mana lagi. Terlalu kompleks permasalahan kita. Tapi saya sebagai orang hukum, mari. Tadi sudah disebut ada abuse of power. Ya. Kalau dalam bahasa hukum ketatanegaraan, kita kenal dengan, atau dalam hukum tata usaha negara, kita kenal dengan onrecht matige overheid plaats. Perbuatan melawan hukum, melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Ada jalurnya, makanya dibikin PTWN. Cuma sayang, orang Papua, orang Merauke mau cari keadilan dengan satu keputusan pejabat publik, kita harus berangkat ke Makassar. Dia bukan sama dengan pengadilan negeri yang ada di setiap kabupaten. Memang dibikin jangkauannya jauh, supaya lalu orang terima dengan keputusan itu. Karena hanya 90 hari kerja hitungannya. Ketika dia melakukan gugatan, dianggap benar menerima. Secara hukum, dia itu adalah sikap. Memang seperti begini dulu. Pemenuhan karakter rakyat kita yang notabene adalah bangsa. Saya mau bilang bahwa kita lupa semuanya. Kita bicara sumpah berarti bukan saja raga fisik ini, tetapi jiwa dan raga kita, bahkan roh. Karena sumpah itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Iya, iya kan? Sumpah itu gaib, sakral. Hasil karya The Founding Fathers kita sampai bisa mereka menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah minta maaf, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mereka dapatkan dari mana? Kalau bukan dari satu perenungan yang panjang. Supaya apa? Ada pesan, jangan bikin sembarang ini negara. Jaga ini negara. Ini yang hilang sebenarnya dari kita. Saya tidak tahu. Ya, para pejabat itu mengikuti PIM 1, PIM 2, PIM 3, ya, atau mungkin minta maaf Bang di Lemhanas. Yang ditempa apa? Begitu Pak Prabowo bawa kepala daerah ke Tidar, sila mati. Saya sudah 2 kali ke Tidar. Ada misi khusus saya. Ya, itu sakral di sana. Akan terbuka semua di sana. Karena orang-orang yang ke sana, orang memasrahkan dirinya kepada alam ini. Alam yang akan seleksi satu persatu. Kepala daerah akan terbuka satu-satu. Karena mereka ucapkan sumpah dan janji. Begitupun juga petinggi negara yang berasal dari TNI Polri, mereka semua dilantik gitu. Akan terbuka satu-satu. Kita hanya berharap bahwa ada seleksi alam, ada kekuatan alam. Ya. Soekarno itu bisa kuat, karena apa? Dia duduk di setiap titik-titik energi alam. Yang kita bilang dia bertapa itu, bukan, dia tafakur. Ya. Ada energi alam, api, air, angin, tanah yang diserap. Orang ada penjelasan. Itu sebenarnya intinya di situ. Dia rangkum semua Nusantara jadi satu yang namanya Indonesia. Jadi kalau kita tanya Indonesia yang mana? Indonesia itu gaib. Ada tapi tiada. Kalau dilihat ke dalam Batak, Sulawesi, Makassar, ya, Buton, apalagi sampai dengan di Sumatera sana, isi Indonesia itu. Indonesia yang mana? Indonesia tidak ada. Yang ada itu sebenarnya.
Maka kenapa kita harus anti ketika ada kata pribumi diangkat? Kita pemilik sah daripada republik ini. Nusantara ini. Mana tepuk tangannya nih? Minta maaf, saya garis lurus keturunan Sultan Ternate, keturunan kelima. Saya punya nenek orang tua, orang Merauke. Makanya saya punya hak berbicara ini. Ketika kita bicara komitmen 28, saya mungkin salah satu anak cucu yang teriris-iris karena saya punya Sultan ya, Khairuddin, ayah dari Sultan Babula, itu dibunuh oleh Portugis dan dimutilasi dalam benteng Castile. 1570 maka muncullah perlawanan dari Sultan Babula. Saya punya Dotu, ya, pembunuhan tentara Belanda oleh Banau yang dipakai sekarang sebagai batalion 732, nama itu Banau. Saya punya Dotu Sultan Haji Usman Syah itu dibuang ke Bandung. Jadi kami adalah bagian daripada barisan itu. Dan saya harap semua yang duduk ini adalah barisan itu. Nusantara ini ada pemilik sahnya. Jadi jangan pernah kita kalah. Kita tidak pernah diberikan sertifikat yang tertulis, tapi kita diberikan hak mutlak oleh Allah. Ya, mengelola ini alam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Kita kembali dalam praktiknya kita sudah jauh daripada Reichsstaat. Jadi kita sudah masuk kepada Machtstaat. Makanya tadi ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Banyak kalau kita, maka saya minta pada Pak Prabowo bentuk tim, periksa, ya, kembali semua produk-produk hukum daerah, produk-produk hukum nasional, cek kembali, bentuk lagi yang namanya Badan Hukum Nasional. Semua keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat, karena pasti di situ ada onrechtmatige overheid, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa melalui produk-produk keputusan-keputusan mereka. Aguan oligarki bisa bergerak karena apa? Didukung oleh keputusan yang mereka bikin. Negara selama ini telah mengelola kejahatan secara baik dan rapi. Hari ini kita sudah mendapatkan orang jujur. Karena distribusi, ya, kesalahan, dosa, semuanya merata. Seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Rezeki, berkat itu ada di tangan orang tertentu. Kalau kita tidak baik dengan dia, kalau kita tidak menjilat dia, kita tidak akan dapat apa. Ini yang kita rasakan. Ya. Sehingga hari ini saya merasa senang. Ya, kita coba untuk kembali refleksi. Ya. Nasib Nusantara ini. Capek kita bicara negara ini. Kita bicara nasib Nusantara deh. Ya. Karena di situ ada hutan gunung. Ibu Pertiwi menyanyi dia coba jam-jam 1 malam setelah sholat malam pasti menangis, akan terbayang semuanya. Kita bicara adat, omong kosong adat. Adat itu kalau kita di Papua berkaitan dengan hutan. Kalau kita bicara adat hutan sudah tidak ada, bikin apa? Sudah tidak ada. Ikatan kita dengan alam sudah tidak ada. Saya tidak usah bicara. Merauke salah satu titik daripada Papua Selatan merupakan salah satu titik daripada PSN. Cukup besar. Kita berdoa ya, saya sukses. Ya. Namun tolong perhatikan hak-hak masyarakat. Mereka juga belum bisa kita ajak untuk langsung ke dalam irama PSN. Mereka masih hidup dengan cukup ke belakang rumah masih ada hewan yang bisa mereka mereka panah, mereka potong, mereka bacok. Kompleks persoalan kita. Ya. Kalau kita melihat daripada amandemen dari 2009 sampai dengan 2002, amandemen 1, 2, 3, 4 sudah jauh terus dari badan, sudah jauh ruh dari raga.
kita hanya jalan dengan raga, seolah-olah kita punya konstitusi. Tapi konstitusi itu sudah mati sebenarnya, karena sudah tidak punya keberpihakan pada masyarakat, Betul. kepada rakyat pemilik Republik ini, pemilik Nusantara. Ya. Kita kembali kepada korupsi yang hari ini, kalau bahasa hukumnya atau bahasa kriminalnya itu extraordinary. Sebenarnya tidak memiliki pilihan lain untuk kita menyelesaikan masalah ini. Ya. Tetapi memang gaya kerja pemerintahan 10 tahun lalu memang pakai cara ini. Kalau tidak pakai cara ini tidak akan lanjut. Maka kita sangat berdoa, mudah-mudahan dengan rancangan. Ya. Saya senang karena baru 2 hari lalu, beberapa waktu lalu saya nulis mengenai langkah untuk melakukan undang-undang korupsi. Ya, di dalam itu ternyata kalau memang disetujui nanti oleh DPR, mudah-mudahan berarti kita punya metode baru, ya, metode lama, cuma baru mau dengan kesadaran baru. Ya, itu kalau bahasa pembuktian terbalik. Dan merampas hak tidak perlu ada pemidanaan. Ketika dia lari ke luar daerah, ke luar negeri, kemudian dia punya harta dihitung dengan dia punya pendapatan tidak sesuai, rampas ambil. Di dalam draft yang terbaru sudah ada itu. Ketika dia tidak bisa menjelaskan dalam sidang bahwa harta saya ini, aset saya ini, ya, dari mana, berasal dari mana, dari warisan atau dari arisan, ya, berarti sudah patut untuk dirampas oleh negara. Kita berdoa keberanian ini tetap menjadi kekuatan rancangan atau draft ini menjadi undang-undang, sehingga dia akan menjadi kekuatan baru untuk penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di era Prabowo Subianto. Kita sangat mendukung ini. Ya. Dan tentunya seiring dengan tadi Pak Dokter sudah sampaikan bahwa perubahan, perbaikan, reformasi, mengembalikan Polri kepada sejatinya Polri, polisi negara Republik Indonesia, itu sangat perlu kita lakukan. Hari ini Polri sudah jauh daripada perjuangan. Kita cinta Polri, kita bangga Polri, makanya kita bicara hari ini untuk Polri ke depan sebagai salah satu, ya, pilar rantai dalam penegakan hukum di dalam sistem hukum kita. Banyak wacana yang bilang polisi mau begini, mau dibawa ke Kemdagri, mau dibawa ke sana, silakan. Tapi intinya adalah jangan menjadi alat daripada kekuasaan yang akan mendukung abuse of power. Mungkin itu saja. Problem kita hari ini terputar-putar di situ. Kita berdoa lahir batin, kita memberikan kekuatan kepada pemerintah yang ada hari ini, Pak Prabowo, ya, tentunya dengan kembali melihat para pembantunya. Ya. Kita tahu beliau memilih, kalau kita bilang evolusi, nanti ada yang tidak setuju. Mungkin saya punya kata-kata siapa ya? Saya pernah baca di buku kita. Revolusi diam-diam atau revolusi merangkak, ya, seperti itu. Tapi semangatnya revolusi. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik dalam 1-2 waktu terdekat. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.